Shalom, salam damai, berkah dalam. Hari ini kita mendapatkan perumpamaan tentang dua orang anak. Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh, tapi ya, terus jangan jadi pemungut cukai dan jangan jadi perempuan-perempuan sundal ya, jangan ya. Hanya demi untuk mendahului duluan masuk ke dalam kerajaan Allah, lalu saya jadi ini aja dah, jadi pemungut cukai aja lah. Saya jadi perempuan sundal saja, sebab mereka masuk dahulu daripada ini tadi. Ya, daripada pengikut Yesus, daripada orang-orang Farisi. Ya kan, Yesus ini dalam konteks masih berbicara pada yang kemarin itu perumpamaan tentang Yesus membersihkan bait Allah, ya. Dan Yesus berkata mengenai kuasa Tuhan dari mana, kuasanya dari mana. Tapi kan tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat, ini konteksnya masih berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Jadi perempuan-perempuan sundal akan mendahului orang-orang itu, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini konteksnya, ya, orang berdosa itu diampuni Tuhan. Tetapi jangan menunda sampai akhir. Sampai akhir mau mati baru, saya bertobat, supaya saya duluan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu bisa bahaya. Karena apa? Karena kita bisa lupa di saat terakhir kita tidak dapat kesempatan. Kita mati ya begitu saja, tidak ingat untuk bertobat. Karena mencobai Tuhan. Menunda-nunda sampai akhir itu namanya mencobai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri sudah berkata, "Kamu tidak tahu kapan pencuri datang." Jadi Tuhan mengambil nyawa kita itu seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan datang. Jadi harus berjaga-jaga. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda nanti pas kita menunda itu datang pencurinya. Kita dipanggil dan kita lupa untuk bertobat. Bablas ke api pencucian atau bablas ke neraka. Jadi jangan menunda-nunda, jangan
Jangan ingin seperti pemungut cukai sampai akhir hidupnya, jangan. Ada kesempatan hari ini, segeralah perbaharui hidup kita, hidupmu, supaya kita bisa segera masuk dalam kerajaan Allah jika pada hari ini kita dipanggil Tuhan. Karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Nanti malam kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Bahkan 1 menit dari sekarang kita tidak tahu apakah kita akan hidup atau tidak. Kita mungkin pikir 1 menit dari sekarang saya pasti masih hidup. Belum tentu. Yang tiba-tiba kejatuhan, atau ada gempa, tiba-tiba ada truk nabrak rumah, tiba-tiba kesetrum, tiba-tiba kejatuhan meteor, tiba-tiba ada angin puting beliung, pohon jatuh. Jadi kita jangan menyepelekan. Segera ketika Anda merasa ditegur Tuhan, segera bertobat supaya kita tidak terlambat. Jadi supaya kita bisa segera masuk ke dalam kerajaan Allah, kita bertobat. Kalau kita jatuh lagi karena ternyata kita sudah bertobat tapi belum dipanggil Tuhan, ya itu berarti waktu kita belum datang. Ya kita tetap harus kembali berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Kalau lengah nanti kita kecurian. Dia dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Kalau kita jatuh, ya segera bangkit lagi, segera tobat lagi, segera ngaku dosa lagi. Yang paling tidak segera tobat lagi lah. Segera katakan dalam hati, ya Tuhan, saya minta ampun. Ya segera bertobat hari ini juga, saat ini juga. Kalau besok jatuh lagi, segera bangun lagi. Tapi itu jangan keenakan jatuh. Udah jatuh terus ya keenakan jatuh, berkubang dalam lumpur dosa. Jangan keenakan berendam dalam kedosaan. Kadang kita keenakan karena merasa tidak apa-apa kok. Ternyata berdosa itu seenak-enak aja, saya santai-santai aja, sukses saja. Nggak ada sesuatu yang rusak atau hancur, tidak ada. Baik-baik, bahkan saya sukses. Nah, hati-hati sebab kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus memanggil kita. Jangan mengukur kesucian kita berdasarkan apa yang kita miliki. Kalau kita kaya raya, apakah kita suci? Belum tentu. Jadi jangan menganggap bahwa saya berdosa aja baik-baik saja kok, ngapain bertobat? Ya hati-hati supaya kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Di situ kita kejebak tipu setan. Setan selalu mengatakan tidak ada neraka tidak ada. Jadi buat apa kamu bertobat? Buat apa kamu berusaha capek-capek menjadi orang suci? Percuma, kamu tetap masuk surga kok. Berbuat dosa tetap masuk surga. Ya hati-hati, itu tipuan setan dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita selalu pikir seperti itu. Ya jadi bagi anda yang sukses, hati-hati, dikoreksi dulu. Apakah Anda sudah melakukan sesuatu dalam koridor jalan Tuhan? Kalau belum, meskipun Anda sukses, Anda tetap harus segera banting setir. Kalau hidup Anda terpuruk, gagal terus, koreksi. Apakah ini karena kita juga belum bertobat? Bisa jadi karena Tuhan menegur kita melalui kegagalan kita supaya kita berubah. Sebab ketika kita diberkati Tuhan, kita akan sukses. Tapi sukses belum tentu karena diberkati Tuhan. Bisa jadi itu adalah sebuah pencobaan. Terima kasih. Demikian perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan, ingin membagikannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud untuk mendukung channel ini. Boleh juga di share dengan siapa saja. Besok kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Tuhan Yesus memberkati
kita semua.